Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah amalan yang paling ditakuti oleh jin dan bala tentaranya. Bermula dari bacaan saya terhadap literatur sejarah. Ada kitab yang menjadi salah satu favorit saya, rujukan saya yang memang dipandang oleh ulama sebagai referensi yang sangat recommended, yaitu kitab yang namanya Al-Bidayatu wan Nihayah. Kalau Imam Ghazali kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat pada tahun 774 Hijriah, beliau menulis ensiklopedia sejarah yang namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah ngomongin masa-masa awal, wan Nihayah ngomongin penghabisan. Jadi berbicara tentang sejarah, beliau mengupas dengan tuntas. Ada hal yang sangat unik ketika saya membaca kitab ini. Pada juz 2 halaman 231, di mana Al-Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Suhaili dalam kitab At-Ta'rif wal I'lam. Di mana dalam kitab ini beliau bercerita tentang seorang tokoh di kalangan jahiliyah yang bernama Harab bin Umayyah. Harab bin Umayyah ini kita ketahui beliau adalah ayah dari sahabat Rasulullah SAW, sekaligus mertua beliau, yaitu Sayyiduna Abu Sufyan. Sayyiduna Abu Sufyan radhiyallahu an punya bapak namanya Harab bin Umayyah. Ini diriwayatkan Harab bin Umayyah beserta rombongan bersama kafilah dagang suku Quraisy melewati sebuah kampung, di mana kampung itu memang terkenal kampung angker, kampung yang memang penuh mistik. Begitu lewat itu kafilah dagang lewat situ, mereka menemukan seekor ular yang akhirnya itu ular dimatiin. Tanpa sepengetahuan mereka, itu ular merupakan jin yang lagi nyamar jadi ular. Begitu ular itu mati, penunggu kampung itu balas dendam. Sehingga datanglah sosok wanita dari bangsa jin. Dia datang bawa tongkat. Dia jalan, dia gedor tuh tongkat. Begitu rombongan Quraisy yang lagi ada di kemah, mereka kaget, dikejutkan dengan onta dan hewan-hewan mereka yang langsung kabur. Jadi ada sinyal yang manusia enggak tahu, tapi binatang tahu. Pada kabur tuh onta sama kambing. Mereka kelimpungan nyari onta sama kambingnya. Singkat cerita dicari dengan susah payah, akhirnya ketemu. Dibawa lagi. Datang lagi tuh perempuan. Seorang jin yang nyamar jadi perempuan. Dia bawa tongkat, dia gedor. Kejadian begitu lagi. Itu onta sama kambing pada kabur. Dicari lagi susah payah, akhirnya ketemu. Singkat cerita bingunglah ini komplotan saudagar Quraisy.
Singkat cerita dia nanya-nanya sama orang yang ada di kampung itu. Tiba-tiba dia nemuin seorang kakek tua yang wajahnya jelek sekali. Badannya bongkok, mukanya juga ya muka aki-aki lah, kayak muka kalagondang kita lihat dalam film-film dunia persilatan itu. Ini aki-aki juga jin. Nyamar jadi aki-aki. Lalu mereka curhat, kami ini datang di tempat ini, kami ngelihat hal-hal aneh, hewan-hewan kami pada kabur. Apa kata aki-aki itu? Ya udah, gue udah tahu semua. Pokoknya ntar lu bakal didatengin sama perempuan, itu perempuan jin tuh. Kalau dia datang, lu siap-siap bebacaan. Bacalah kalimat Bismikallahumma. Kalau ente baca kalimat itu, maka dia bakal terbakar. Bakal angus kalau ente baca kalimat itu dia. Tuh aki-aki hilang begitu aja. Akhirnya bener. Datang lagi nih. Jin yang nyamar jadi perempuan. Dia datang bawa tungket. Dia mendatangi rombongan kafilah Quraisy. Singkat cerita, ada satu orang yang ingat pesan kakek tua tadi, yaitu namanya Umayyah bin Salat. Begitu dia datang, tuh perempuan mendatangi kelompok tersebut, tenda, mendatangi kemah-kemah suku Quraisy, yang ingat adalah Umayyah bin Salat. Dia ingat bakal datang perempuan tua, itu jinnya tuh. Kalau ente mau dia pergi, mau dia angus, mau dia terbakar, lu baca tuh Bismikallahumma. Diajarkan sebuah password yang kalau disebut jin bakal terbakar. Begitu dia deket, tuh perempuan yang aslinya jin, Umayyah bin Salat, baca kalimat itu Bismikallahumma. Berhentilah nenek tua itu dalam keadaan gemetar. Dia baca lagi yang kedua, Bismikallahumma, makin lumpuh. Dia baca lagi yang ketiga, Bismikallahumma. Tiba-tiba jin wanita itu memberikan tendangan. Dan yang terkena adalah Harb bin Umayyah, bapaknya Abu Sufyan. Sebelum mati, sebelum angus, jin itu memberikan tendangan atau hantaman yang begitu dahsyat. Yang kena adalah salah satu tokoh dari Quraisy, namanya Harb bin Umayyah, bapaknya Sayyiduna Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Meninggal Harb bin Umayyah. Akhirnya singkat cerita, karena memang ingin melakukan perjalanan lagi, suku Quraisy mencari tempat yang sepi, tempat yang gak ada pemukiman, tempat yang kagak ada tetangganya, dikuburin di tempat itu. Sehingga jin membuat syair pada saat kematian Harb bin Umayyah. Syairnya disebut dalam Bahar Rojaz. Jadi setan juga, iblis bisa bikin syair. Ya. Wa qabru harbin bimakanin fakri wa laisa kurba qabri harbin qabru wa qabru harbin bimakanin fakrin. Kuburan si Harb ada di tempat yang sunyi, yang orang gak bisa tahu. Wa laisa kurba qabri harbin qabru. Dan enggak ada lagi yang mendekati kuburan si Harb, kuburan yang lain. Ini syair yang dibaca oleh jin saat Harb bin Umayyah dikuburkan. Makanya ini syair memiliki daya magic. Setan apa bersumpah, kagak ada orang yang bakalan bisa baca syair ini 3 kali berturut-turut nggak bisa salah. Orang yang baca syair ini dia kagak bakal jangkep, nggak bakal secara bener baca syair ini dalam 3 kali berturut-turut.
Bahasanya penuh dengan tanafur dalam istilah balaghah. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Bacanya susah banget. Ya, ini kalimat dibaca oleh jin, dan kata jin nggak bakalan ada yang bisa baca kalimat ini dengan bacaan yang cepat 3 kali berturut-turut. Nggak ada yang bisa. Seperti kalimat yang juga ada dalam bahasa kita, nggak ada orang bisa nyebut 1 biru sampai 10 biru dengan lancar. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 ribu. Wah, tuh. Jadi ada juga kalimat yang emang gak bisa dibaca 3 kali berturut-turut dengan bacaan yang cepat, melainkan kalimat ini. Ya. Jadi dari kisah ini kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya dzikrullah, utamanya kalimat bismikallahumma, itu kalimat yang paling ditakutin oleh bangsa jin. Sebab itu ilmu dari rajanya jin, dari sesepuhnya jin. Dia bocorin rahasia, pengen ngusir jin, pengen bakar jin, sebut bismikallahumma. Makanya dalam doa yang digubah oleh guru saya, As-Sayyid Abdul Karim Baqqas Al-Idrisi, ya, ketika doa Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, itu enggak ada muqaddimahnya, dibikinin oleh beliau. Muqaddimah sebelum baca Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Sebelumnya dibikinin muqaddimah. Bismikallahumma ya barin nasam qad da'auna nartaji paidal karam. Ditambahin lafaz bismikallahumma. Karena dari riwayat Umayyah bin Salt, dia diajarkan oleh dedengkot tokoh masyarakat jin yang udah tua bangka, pengen ngusir sekaligus ngangusin, membinasakan jin, bacalah kalimat bismikallahumma. Yang kedua, kesimpulannya bahwa jin bisa matiin orang. Bahkan ada sahabat, ya nggak tahu nih riwayat sahih apa kagak, ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, ya, yang meninggal kena tikaman jin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang jin bisa matiin orang. Selain dia bisa matiin orang, dia juga bisa dimatiin oleh orang. Ya. Ini kesimpulan yang kita dapatkan dari membaca sejarah kitab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.